Halo semua, kali ini kami ingin menjelaskan tentang bahayanya cybercrime di masa sekarang. Jadi yang pertama kami akan menjelaskan, apa itu keamanan cyber? Keamanan cyber adalah perlindungan terhadap serangan dan ancaman terhadap sistem komputer dan data digital. Hacker adalah orang yang memiliki kemampuan untuk membobol sistem keamanan dan mencuri informasi sensitif. Kesalahan dalam penggunaan atau penyimpanan sandi dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran keamanan data yang cukup besar. Tanda tangan digital adalah cara yang aman dan sah untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan data. Lalu apa aja sih yang menjadi ancaman sari cybercrime? Yang pertama ada, virus dan malware dapat merusak sistem dan data, serta membuka pintu bagi para peretas untuk melakukan serangan pada jaringan. Phishing adalah teknik yang digunakan oleh peretas untuk mencuri data pribadi dengan menyamar sebagai sumber yang terpercaya. Lalu, serangan Distributed Denial of Service (DDoS) mengakibatkan server sasaran menolak permintaan koneksi, membanjiri jaringan, dan menyebabkan kelambatan. Tidak memperbarui software perusahaan berarti menimbulkan risiko keamanan bagi sistem dan data. Nah, sekarang kamu akan menjelaskan teknik-teknik keamanan cyber. Enkripsi. Enkripsi adalah proses pengkodean data sehingga hanya pihak yang SAR yang dapat mengaksesnya. Firewall. Firewall digunakan untuk memblokir serangan berbahaya yang dapat masuk melalui internet atau jaringan. Backup data. Backup data berguna untuk melindungi data dari serangan dan kerusakan sistem lainnya. Untuk kesadaran, keamanan cyber. Yang pertama ada pendidikan terus-menerus, memperkaya pengetahuan mengenai keamanan cyber dan cara melindungi sistem dan data. Lalu, proteksi sandi, menggunakan sandi yang kuat untuk melindungi hak akses dan data pribadi. Lalu, kredensialisasi dan sertifikasi cybersecurity, mendapatkan kualifikasi dan sertifikasi cybersecurity untuk meningkatkan kualitas dan keamanan bisnis. Kami ada cara untuk melindungi data penting. Yang pertama, klasifikasi data, identifikasi, kategorisasi, dan perlindungan data berdasarkan tingkat rahasia. Yang kedua, backup dan recovery, menyiapkan rencana perbaikan dan pemulihan dalam kasus kehilangan atau kerusakan data. Yang ketiga, filter email, melakukan scan email dan filter berkas untuk melindungi perusahaan dari email spam dan serangan virus. Nah, kira-kira apa sih konsekuensi dari kegagalan keamanan cyber? Yang pertama, kerugian keuangan. Kejahatan siber dapat berdampak besar pada pendapatan dan keuangan perusahaan. Yang kedua, kerusakan reputasi. Serangan keamanan digital dapat menyebabkan kerusakan masa depan dan citra perusahaan. Yang ketiga, potensi masalah hukum. Perusahaan yang tidak melindungi data pelanggan dengan benar dapat dikenai tuntutan hukum. Kita juga ada cara untuk mengatasinya loh, simak ya. Virus dan malware. Install software antivirus. Serangan DDoS. Gunakan layanan cloud untuk melindungi server dan mengalihkan trafik yang tidak diinginkan. Phishing, waspadai email yang dibuat dengan nama domain palsu atau mengambil alih nama domain yang sudah ada. Tidak memperbarui software, perbarui software secara teratur, dan pastikan firewall ditingkatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan yang kami berikan bermanfaat dan membantu Anda memahami topik ini dengan lebih baik.